Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkatan dan beliau minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Otaknya jadi tumpul. Diam saudara, karena aku kasar orangnya. Wali-wali dobol asal Yaman itu untuk menandingi keislaman baginda Agung Muhammad SAW. Kita ziarah ini, bilang nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini kecuali panggilan daripada Bagi Mughazam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkatan dan beliau minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Panggilan daripada Bagi Mughazam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkatan dan beliau minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Juga dikatakan nanti insya Allah ziarah makamnya Habib Abdullah Al-Haddad di situ ya. Abdullah Haddad bilang barang siapa yang ziarah ke Tarim, insya Allah dia pulang dapatnya lebih daripada yang dia. Kasihan ya, sudah terpapar ajaran Baklawi, masih muda sudah halu, menyesatkan umat, murtad, goblok dan lain sebagainya. Bagaimana bisa Faqih Muqaddam diposisikan seperti Tuhan, diposisikan seperti Allah, diposisikan mengungguli Nabi Muhammad SAW? Ya nyatalah, kita kan sering melihat ceramah-ceramahnya para kabib. Ceramah-ceramahnya itu kalau nggak Imam Al-Haddad ya Faqih Muqaddam, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kalau tidak ya leluhur-leluhur mereka. Kalau tidak ya imam siapalah, intinya leluhur mereka, itu seputar itu ceramahnya. Jadi menurut saya ya, ini Kabib Baklawi ini pengen menguasai dunia dengan ajaran Islam, menunggangi ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi seolah-olah membuat maulid, mencintai Nabi, menyeru kepada mahabbah kepada Nabi, tapi dia sendiri menempatkan leluhur-leluhur mereka, Faqih Muqaddam, Imam Al-Haddad di atasnya Kanjeng Nabi. Ini kan koplak bin gendeng. Diam saudara, karena aku kasar orangnya. Dan saya curiga kepada para MUI, lembaga terkait, kok tidak memberikan fatwa sesat, tidak memberikan fatwa haram, kok tidak tegas menyetop ini semua. Apa sudah otaknya dibungkus oleh kabib-kabib gemblung, Muhyiddin Edan, apa bagaimana? Sendal. Ini yang saya herankan, saudara sekalian tanah air. Bagaimana bisa seperti yang diucapkan oleh pemuda tadi, seolah-olah menempatkan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu sebagai Tuhan. Mereka yang berziarah di situ disuruh meminta kepada Faqih Muqaddam. Mereka yang berziarah di situ adalah dipanggil oleh Faqih Muqaddam. Ini kan koplak bin gemblung, saudara. Jadi begini, klan Ba'alawi dengan kurikulumnya itu benar-benar harus dibumi hanguskan. Harus dibumi hanguskan dari khasanah Islam Nahdlatul Ulama. Dan kami pribumi, masyarakat itu sebenarnya simple. Kalian wahai para kabib, berhentilah untuk mengaku sebagai dzurriyyat Rasul, mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi, karena leluhur kalian sampai kalian itu sudah salah kaprah. Ujung-ujungnya Faqih Muqaddam, ujung-ujungnya Imam Al-Haddad, ujung-ujungnya Muhammad Ali bin Alawi, ujung-ujungnya Tarim, ujung-ujungnya Yaman. Ini apa? Islam berkiblat di Mekah, ajaran bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa mengungguli Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa diagungkan seagung-agungnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi Faqih Muqaddam, Imam Al-Haddad, semuanya itu hanya akal-akalan para wali-wali dobol asal Yaman itu untuk menandingi keislaman baginda Agung Muhammad SAW
dengan membuat keheroikan Faqih Muqaddam, membuat sebuah keheroikan Imam Al-Haddad, supaya tokoh-tokohnya ada tandingan. Mungkin para Khabib Ba'lawi berhasil melakukan itu di beberapa negara, tapi di Indonesia alhamdulillah ada PWI. Seperti itu, saudara. Jadi kita bersyukur ya, di era kita ini sudah ada sebuah gerakan-gerakan yang didukung langsung oleh masyarakat akan kesadarannya terhadap tradisi kebudayaan dan luhur mereka, yang dimana hari-harinya dicaci maki nggak karu-karuan oleh para klan-klan Ba'alwi ini, direndahkan nggak karu-karuan oleh klan Ba'alwi ini. Bagaimana bisa? Sudah tertebak lah. Mereka ingin membelokkan kita, masyarakat Indonesia, secara khasanah Islam, menunggangi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Yaman, kepada Tarim, kepada Faqih Muqaddam, kepada Imam Al-Haddad. Diam saudara, karena aku geser orangnya. Itu sudah secara tidak langsung, sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, itu sudah jelas. Mereka kata Muhyiddin masih berhusnuzon, berarti koplak di atas koplak. Jadi kalau ada Muhyiddin masih berhusnuzon dengan Khabib Ba'lawi ini, perlu dipertanyakan fungsi akal pikirannya itu di mana. Sesat, kurang ajar. Jadi kurikulum Ba'lawi, kurikulum Khabib Ba'lawi ini, ajaran-ajarannya memang sudah menyimpang, sudah menyimpang jauh dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah tidak tertolong lagi, sudah tidak bisa dihusnudoni lagi. Masa iya Faqih Muqaddam dijajarkan sebagai Tuhan? Terus ada lagi itu siapa, si Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwasanya Tarim itu kota wali. Kenapa jalannya tidak diaspal? Karena supaya jejak-jejak para wali tidak hilang. Nyatanya sekarang Tarim itu diaspal. Ini kan sudah berbohong, halu, menyesatkan. UAS loh tingkatnya, yang katanya sekolah di Azhar. Mana itu Al-Azhar? Kok pulang-pulang jadi bodoh itu gara-gara bahas Habib jadi bodoh itu loh. Ya saya akui lah oleh bab-bab Islam yang lainnya, ajaran-ajaran Islam yang lain, fikih, Quran, hadis, oke. Giliran membahas Habib, otaknya jadi tumpul. Diam saudara, karena aku geser orangnya. Bahkan para muhibin lainnya, para ustadz-ustadz lainnya, Mas Idam itu loh, otaknya jadi tumpul ketika membahas Habib. Ini luar biasa sihirnya, saudara sebangsa setanah air. Jadi keberhasilan para Habib ini dalam rangka mengikat Nahdlatul Ulama dari berbagai sisi, dari mulai syairnya Habib Syekh, Habib Rizik Guru NU, memang senyata-nyatanya sekarang terbukti. Para pimpinan-pimpinan pusat Nahdlatul Ulama berhusnudon gitu loh. Ajaran seperti ini kok dihusnudoni itu loh. Saya juga tak habis pikir, saudara sebangsa setanah air. Bahkan menjadikan salah satu Habib sebagai untuk mengurusi zakat mal, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu itu sama Gus Yahya. Ini kan aneh bin koplak. Jadi beberapa hal yang harus kita sebagai acuan adalah bahwa kurikulum Ba'lawi ini memang kurikulum yang menyesatkan, memposisikan Tarim Yaman lebih unggul dari tanah Arab. Tapi mereka mengaku Dzurriyyat Rasul. Tarim mereka mengaku sering maulid, mengadakan khaul setiap bulan. Ya, artinya menunggangi ajaran Rasul untuk menghancurkan ajaran Rasul. Simpelnya menghancurkan Islam dari dalam. Ya benar kata Rasulullah, Islam itu akan hancur bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya ini yang terbukti.